Jadi saya setiap 2 minggu pasti ke Jogja karena ada beberapa hal yang selalu baru. Jadi bulan November tuh kita mengakuisisi sebuah kafe kali ya di Kulon Progo gitu. Jadi kalau teman-teman mau ke sana kayaknya belum siap. Kita berharap mungkin pas Lebaran itu dicabut gitu ya. Kita mengakuisisi dan biasa kita mengakuisisi itu tidak boleh uang keluar dari kantong. Gitu. Dari bank. Itu rule-nya. Jadi teman-teman berstrategi. Kita apa yang kita lakukan? Oh, kita menjual e-book. Jadi ada e-book Dasar Muka sama How to Beat the Dollars gitu ya. E-book ini kita sebar dengan bayar siklasnya. Bayar siklasnya. Dan yang menarik adalah kita menggunakan affiliate. Affiliate ini yang menjualkan dapat 50-50. Jadi kalau orang bayar 40.000, 20.000 buat affiliate. Alhamdulillah ada 1.200 affiliate. Jadi setiap bulan itu ada 300 juta, 400 juta. Bisa juga kita mengakuisisi tempat itu gitu ya. Nah, di sini pelajaran yang mau dikasih adalah uang yang masuk di kita tuh harus di tangan kita, Pak. Investasi jangan pernah uang di kantong kita. Dan uang di kantong kita terus bekerja. Karena kan kita sekarang bekerja keras untuk uang, benar nggak? Iya. Itu namanya kita slave of money atau budak uang, setuju ya? Nah, begitu uangnya sudah banyak atau sudah terkumpul, nah, let the money work harder. Biar uang yang bekerja untuk kita, sehingga kita jadi master of money, benar nggak? Nah, kemana uang itu portfolionya diputar itu kemana? Ada banyak, ada ribuan, ada 1019 macam tempat uang itu berputar. Dan saya pikir nanti saya tidak akan menceritakan hari ini di mana uang itu berputar. Tetapi saya pengen Anda punya uang dulu setelah flash out, bener nggak? Nah, uang itu mau diapain ya? Saya ajarin nih, gimana melipat gandakan uang itu, bener nggak? Jadi rumusnya tidak bisa saya kasih sekarang, tapi ada di MLP 2, di Micro Gold Leadership Program juga. Dan Anda ketemunya di cruise, gitu ya. Anda pernah naik cruise? Jadi udah kebayang apa yang terjadi di cruise, bener nggak? Ya. Cruise-nya waktu itu kemana? Ada yang bisa cerita? Sama Caribbean. Jadi kita bisa merasakan ada Mediterranean, ada dari Holombe, dari Hong Kong dan lain sebagainya. Jadi ada hal yang tempat kita untuk belajar di MLP 2 di sana. Salah satunya adalah di mana tempat where's the money work harder. Itu saya akan ajarkan di sana gitu ya. Dan ya kita jangan sampai selamanya jadi budak uang, setuju ya? Setuju. Ya, awalnya kayak sekarang ini gimana saya terpikir gimana caranya kita supaya sukses. Income, bermacam-macam nih law-nya, gini-gini ya. Law of income. Jadi yang saya mau share di sini kita tahu ada 2 hal. Saya nggak perlu ini lagi karena saya berkali-kali mau menceritakan. Yang satu namanya centralized income. Oke? Ada yang bisa share apa yang disebut centralized income? Uang yang terpusat terhadap dirinya sendiri. Yes, uang yang didapat karena usahanya sendiri. Itu centralized income, gitu ya. Di centralized income itu ada 3 macam. Yang pertama, level manusia kita sebut level prasejahtera. Level prasejahtera itu adalah dia hidupnya, jalan hidupnya ditanggung oleh orang lain. Itu prasejahtera. Contoh prasejahtera adalah seorang suami punya 1 istri, punya 2 anak. Maka income keluarga itu tersenter di suaminya, dan ketiga orangnya adalah prasejahtera kategorinya. Benar? Ya. Di sini ada yang prasejahtera nggak? Ngaku aja. Gak kokoh. Kita mau jadi sejahtera kan habis itu, benar? Ya. Oh iya, gue dapatnya dari orang tua gue, benar nggak? Gue dapat dari suami gue atau dari pasangan gue. Ada nggak yang cowok mau kondo hidupnya dari istrinya? Karena cowok tuh aneh-aneh gitu. Saya punya teman preman, preman. Wah, gampang orang preman. Tapi kalau istrinya sudah panggil, iya mah bentar mah, iya mah. Cuci piring, nyuci loh deh. Pergi luar sana di rumah. Jadi ternyata di atas preman sana masih ada yang lebih sangar, Pak. Oke. Nah itu, dan lakinya mau kondo lagi, bener nggak? Jadi modal kunci doang. Jadi prasejahtera adalah kita hidup bergantung dari orang lain. Nah, kita ini bangsa yang secara statistik tingkat prasejahteranya gede sekali. Anda boleh cek deh di keluarga Anda misalnya, ayah Anda
punya bapak, mbah ini kan ada punya paman, punya pak ade, punya pak le gitu kan. Terus ada istrinya, ada anaknya. Coba hitung dari keluarga Anda aja yang punya income berapa, yang prasejahtera berapa, benar nggak? Tinggi sekali. Karena tingkat apa ya? Di sini soalnya mau ngasih makan itu ke tetangga, ke sebelah, ke ini ada, apalagi kalau keluarga NU, bener nggak? Asal ada yang meninggal 7 hari makan kita. Iya terus, bener nggak? Ya kalau udah pada mati semua pindah desa lagi, bener nggak? Nggak pernah kelaparan Pak, NU. NU itu bisa dari UN, Anda tahu kan? UN, United Nations. Karena United Nations cuma ngurus dunia Pak, NU ngurus dunia akhirat Pak. Jadi balik ke prasejahtera adalah kita bergantung dari orang lain. Nah, di atas prasejahtera namanya sejahtera. Sejahtera itu adalah orang yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Orang yang bisa menghidupi diri sendiri. Entah bekerja, selama Anda punya profesi, Anda pasti bisa menghidupi dirinya sendiri. Syaratnya cuma punya profesi. Benar. Jadi profesi itu misalnya gini, Anda seorang akunting, suatu hari atasan Anda naik pangkat, dia bilang, ada nggak yang bisa nulisin gua teks pidato, ucapan terima kasih dan lain sebagainya? Oh saya Pak, karena kita penulis profesi, gitu ya, itu skill Pak. Dan profesi itu macam-macam. Selama Anda punya profesi, pasti Anda sejahtera. Jadi anak-anak kita atau istri kita, kalau dia prasejahtera, itu karena dia tidak punya skill. Benar? Nah skill itu ada banyak, silahkan Anda pilih sendiri skill itu. Jadi anak di bawah 18 tahun, kalau bisa itu bisa main musik. Itu salah satu kalau saya harus mundur ke umur belasan tahun. Saya pasti pengen bisa alat musik gitu ya, piano, gitar, apapun. Tapi ya udah belum punya duit, belum les, benar nggak ada apa-apa. Jadi sekarang saya baru, pokoknya tahun ini saya banyak hal yang baru. Saya panggil guru les ke rumah belajar piano. Nah piano otak kanan kan. Waduh, ini gerak susah yang minta ampun Pak. Hanya dang, gak bisa Pak. Tapi saya push diri saya, karena saya mau perubahan itu tidak terjadi ujung-ujung. Perubahan itu terjadi kecil-kecil, atomic habit. Habit itu diulangin aja, masuk ini. Karena saya terlalu otak kiri mikirnya gitu ya. Saya perlu penyimbang ya, Nah, balik lagi ke sejahtera. Jadi kalau di sana 18 tahun ini punya skill apapun dia mau, karena itu nanti untuk hari tua. Oke. Sejahtera adalah dia menghidupi dirinya sendiri. Nah, di atas sejahtera itu namanya sentosa. Sentosa. Saat ini GDP per kapita kita itu adalah $4.200 per tahun. 4.200 coba dirupiahin berapa? Kalikan 15 biar gampang. Berapa? 63 juta adalah rata-rata GDP per kapita. Ini adalah kategori sentosa. Kalau Anda seseorang memiliki angka 63 juta ke atas atau minimum 63, Anda udah sentosa. Berarti sebulan berapa nih? 5 juta. Yes. UMR lah kira-kira, benar nggak? Iya. Yang kena sekarang bisa menghidupi keluarga UMR ini, gitu. Walaupun makin lama makin berat, benar nggak? Nah, kita merdeka tahun 1945. Negara yang merdeka 1949 namanya Tiongkok. Saya nggak nyebut Cina, karena Cina adalah ras. Tiongkok adalah negara. GDP-nya adalah 15.500. Oke, dia lebih kaya berapa kali? 4 kali dari kita. Betul ya? Oke, berarti rata-rata penduduk sana adalah kali 4, 250 juta setahunnya. Gitu. Dia lebih makmur dari kita. Gitu ya? Terus, negara yang merdeka tahun 1965 namanya Singapura, GDP-nya 58.000. Dia berapa kali tajir dari kita? 12 kali, benar nggak? Ada masalah apa Indonesia sama China sama Singapura? Apa sih masalahnya? Udah 7 presiden nggak membuat kita kesini sama sini, ada apa gitu kan? Ya udahlah, kalau mereka nggak bisa, mikrobol lakukan, benar nggak? Nah, jadi ini, nah kita derajatnya saat ini teman-teman mikrobol adalah namanya distribute income. Ini juga ada 3 level, jadi level 4, level 5, level 6 lah gitu kita
Distribute artinya income Anda dapat lebih dari satu sumber, benar? Iya. Ya kan? Di level ini Anda disebut makmur. Syarat makmur adalah punya pendapatan minimum 2. Diri Anda atau keluarga Anda 2. Jadi saya bisa tanya, siapa di sini yang punya double income di rumahnya? Katakan. Udah mulai kebayang kan? Anda kategorinya adalah makmur. Pasti Anda punya pendapatan lebih dari 2, gitu ya. Dan kita berharap yang ada di ruangan ini income-nya datangnya bukan dari 2 saja, tapi dari 3, dari 4, dari 5 gitu. Kalau udah lebih dari itu namanya sultan. Wah, sultan. Gitu kan? Itu antara 2 sampai 50. Itu sultan. Nah, kita langsung bilang, kalau Anda konglomerat di atas 50. Kenapa? Iya, saya sudah sultan. 3 sudah sultan. 3 sudah sultan. Waduh, Sultan muda. Sultan muda. Nah, jadi kalau Anda disebut konglomerat, misalnya Pak Ibrahim Richard keluarganya, benar nggak? Punya 125 perusahaan, gitu kan? Anthony Salim punya 170 perusahaan, benar nggak? Sinar Mas, jangan nanya, 200 kali perusahaan. Iya kan? Iya. Nah, dia disebut konglomerat karena memang punya streaming of income tuh banyak. Jadi Anda mulai ngerti kenapa dia konglomerat. Iya, karena dia punya income-nya dari sumber yang banyak, gitu kan? Nah, sama. Jadi kita akan membuat Anda di level ini dengan segera, gitu ya. Nah, di MLP 2 itu kita ajarin, nah duitnya diginiin loh, gitu loh. Supaya sumber kita dapat dari sini, portfolionya kita mulai, kita ajarin, gitu ya. Mulai kebayang ya. Jadi kaya itu gampang, gitu. Belajarnya gampang. Menjadi kebiasaan yang susah, benar. Ya semuanya menjadi kebiasaan. Jadi teman-teman, kita di dalam organisasi Sakabumi adalah yang menaungi organisasi kita. Kita terus menciptakan ribuan produk, gitu. Agar kita punya streaming of income-nya misalnya gini. Di grup kita suatu hari kalau sudah 10.000, ini yang jadi masalah. Saya mau cerita dulu. Saat ini ada 2.200 saudara kita yang BRO, gitu ya. Tapi ternyata setelah saya mereview sama Coach Hidayat, sama Mas Bimo, yang sudah ikut MLP, itu baru 400 orang. Ini speednya ada masalah nih. Jadi saya akan bilang pasti tim-tim Anda ini belum pernah. Ini speednya yang saya kira, waduh, ini agak gimana caranya? Kalau 2.000 itu ya harus 80%-nya ikut. Kalau nggak terlambat, organisasi Anda terlambat. Kenapa? Pada saat orang masuk, itu ada lagi semangatnya. Nah, semangat itu jangan cepat-cepat jualan, tapi manfaatkan semangat itu untuk belajar dulu, gitu ya. Jualan itu gampang, tapi sekali salah potensinya hilang. Betul kan? Iya. Itu yang jangan sampai pada saat dia semangat. Jadi dia fire, jadi kita transfer adalah fire-nya dulu, begitu dia semangat, belajarnya dulu. Jadi cara dia benar, gitu. Setelah caranya benar, ya dia duplikasinya pasti benar. Kalau kencang-kencangan jualan, bisa. Tapi nanti mushroom itu ya ini. Nah, nanti gitu. Organisasinya mushroom. Organisasi mushroom itu terjadi karena tidak belajar, gitu. Terlambat belajar. Jadi rule di dalam berbisnis di Microgold adalah Anda harus sell the work. Berarti nggak sell the work? Bukan hanya sell the product. Kemudian sell the training. Kamu harus ikut training ya? Oh, kamu bisa? Iya. Tapi training itu kadang-kadang berbagi dan lain sebagainya. Jadi ingat ya, jangan hanya sell the product, tapi juga sell the work. Lo harus kerja ya, jangan tenang nanti gue kerjain, benar nggak? Itu Anda dapat salesnya, tapi organisasi Anda nggak tumbuh, gitu ya. Jadi harus sell the work and sell the training, melengkapi bagian dari sell the product, gitu. Jadi hari ini kita harus bisa melakukan sell the product. Kita harus bisa. Kemudian titipkan, karena kita bilang kamu harus kerja ya. Kerjanya ngapain? Belajar. Bayangin kerjanya ngapain? Belajar. Setelah belajar dia benar, jalannya benar. Oke. Jadi adalah MLP itu wajib. Jadi mulai nanti, walaupun Anda punya katakanlah orangnya 5, lakukan. Nggak harus nunggu kelas masak. Lakukan di rumah Anda. Bagaimana cara presentasi? Benar nggak? Small group gitu ya. Kita harus lakukan itu dari small, jangan sampai besar. Karena nggak semua orang nyaman di tempat besar. Saya termasuk nyaman di kelas yang kecil. 1-on-1, 1-on-2, 1-on-4, saya nyaman. 1-on-many, tensi gue naik pasti. Udah panik gue sih. Nanti MPC berapa? 170, saya udah mulai panik tuh. Gitu. Ya gitu. Karena nggak tahu kenapa. Karena saya memang bukan extrovert. Saya
introvertnya mungkin 70%, ekstrovertnya cuma 30. Saya di kelas kecil atau di orang 1, 2. Nah, dunia ini kan tidak semuanya ekstrovert kan? Satu bisa one on many, bener nggak? Nggak semua orang ekstrovert. Nah, orang yang introvert itu gini. Introvert itu adalah orang yang memilih dengan siapa dia berkomunikasi. Dia hidup kayak di balon atau di bola. Hanya orang yang dibuat masuk aja ngomongnya nyaman. Gitu. Jadi kita pada saat kita prospek seseorang pun dia ada yang ekstrovert, ada yang introvert, benar? Kalau introvert nggak mungkin ada jualan langsung produk. Jualannya adalah lebih ke personal, kabar gimana? Badan lu keren banget, olahraga apa, benar? Itu lebih penting ngomong hal-hal yang begitu, baru masuk to the point. Dan bagi saya adalah orang yang anti presentasi di pertemuan pertama. Kalau pertemuan kedua, pertama tuh hanya building depth, membangun kedalaman, ngobrol. Terus habis ini kalau kita atur waktu, gue cocok ada bisnis buat lo. Asli. Apa tuh? Bentar ya, ngerti gak? Itu namanya cliffhanger. Gantung. Ntar lah lo sibuk waktu lo, bener gak? Tapi sekarang lo jalan darat, pakai modal, bisa apa gak pakai modal, bener gak? Tapi cocok buat lo, gitu kan? Udah kita ketemu lagi, ngerti gak? Nah, membangun rasa itu tuh. Nah, waktu yang kedua dia udah siap. Jadi di sini siapa yang suka makanan Jepang? Anda kalau masuk ke fine dining tentunya, selalu dikasih miso sup, bener nggak? Iya. Bener diseruput. Itu organisme di mulut kita itu langsung menyesuaikan begitu kita makan tempura, sushi, itu langsung lidah kita langsung cocok, bener nggak? Itulah gunanya appetizer, Pak. Jadi jangan toto langsung kaki di atas meja, wow. Tapi nikmat juga itu. Pekos, gitu. sabar, makan itu ada totonya. Orang kita Jawa ada toto dahar tuh ada totonya. Makan tuh ada totonya, Pak, gitu. Pelan-pelan ini organismenya jadi dulu baru kita makan. Sama, presentasi juga sama. Kasih appetizer dulu, kasih ini segala macam. Baru kita bilang, ini cocok buat lo. Habis itu ada yang dikejar, bener nggak? Waktu dikejar kan masih kadang-kadang saya masih jual mahal. Lo ada waktu nggak? Gitu kan? Bener lo jalanin. Hati-hati lo jadi kaya, bener nggak? Nah, hal-hal seperti itu jadi baik dalam bisa presentasi. Waktu lo berasa berharga, cuma 5 menit. Tapi lo fokus ya, 5 menit ya. Cuman sekarang berat. Ini barang. Dah. Jadi mulai sekarang kartu nama kantor lo semua pakai ada ininya, bener nggak? Brosurnya kalau perlu pindah begini ada satu titik di situ nilai gramasinya, bener nggak? Jadi, nah, oh iya, nah itunya yang langsung dijual kita punya produk kita. Dan menurutku itu akan jadi mudah. Oke, balik lagi ke sini. Jadi teman-teman, kita berharap nanti Anda semua yang berada di hari ini mengikuti adalah di sesi berikutnya kita akan ajarin bagaimana presentasi di small group, di one on one, one on two, one on many gitu ya. Karena itu penting sekali. Karena kalau Anda mengharapkan tuh kelas besar terus, mungkin yang ekstrovert suka, tapi yang introvert gue di rumah aja, aduh jangan akan gue bener. Langsung berubah kan kalau orang introvert, karena orang ekstrovert dapat energi dari orang lain. Iya kan? Mau gini nih, mau gampang, Anda introvert atau introvert? Mau gampang gini nih, kalau Anda ada masalah dalam hidup Anda, misalnya sebutin masalah itu apa sih yang paling bikin bete? Banyak utang. Banyak utang, apalagi masalah yang Anda bete? Gebetan Anda diambil orang lain misalnya gitu ya. Apa yang bikin bete gitu? Pada saat Anda dapat masalah, kalau Anda nyari teman untuk sharing, Anda extrovert. Langsung bentar dong, ngobrol, gue ada masalah ini. Entah kakak Anda, entah teman Anda, sahabat Anda, bener nggak? Tapi kalau ada masalah, Anda diem aja, itu introvert. Gitu. Jadi introvert emang lebih banyak ngomong sama dirinya sendiri. Kayak ada 2 orang di situ tuh. Ini kenapa kayak gitu? Anda tahu kan kita ada kayak 2 orang dalam diri kita. Jadi misalnya kalau kita di sini ada handphone udah bersih, ini handphone Samsung terbaru S23. Belum keluar udah ada dia nih. Siapa ini? Gua kasih siapa? Anda ngomong kayak 2 orang, bener nggak? Itu siapa sih? Itulah conscious dan subconscious lagi ngomong, Pak. Nah, orang introvert itu wah jago sekali ngomong sama diri sendiri tuh. Dia bisa diem sendiri ngomong di mana-mana. Ada yang suka gitu lah, di ruangan ini pasti ada kan? Itu introvert. Nah, introvert itu dia lebih nyaman ngomong dengkul ketemu dengkul, lebih warm bagi dia. Ini jauh begini dia belum tentu kenal, gitu ya. Kebayangkan? Nah, jadi teman-teman, kita hari ini akan mempelajari ini yang terakhir. Kita ingin Anda distribute income. Untuk itu income Anda bukan hanya didapat. Kita berusaha dengan micro goal, Anda ada multi product. Karena mungkin aja nanti ada yang selera cuma dengan skincare-nya doang.
mungkin ada yang selera nanti dengan jewelry doang, bener nggak? Nanti ada yang selera dengan apa namanya? Kita mau jualan namanya gyrocopter, Pak. Jadi helikopter buat 2 orang sampai 4 orang, Pak. Kalau helikopter kan mahal harganya. Nah ini saya harus ke Polandia dulu, cuman Polandia bisa diserbu sama Rusia nggak ya? Perusahaan Rusia pindah di Polandia, saya pikir ambil nggak ya? Cuma ini kayak drone, cuma buat orang. Dan harganya bisa 5 BRO. Jadi sekali beli kalau 5 BRO, Pak, sekali jualin maksudnya. Ambil nggak? Jadi saya tuh tertarik karena teknologi ini teknologi yang umum, teknologi yang khusus dan produknya. Karena Anda tahu saya punya perusahaan di bidang mineral, memproses raw material menjadi barang jadi. Kadang-kadang yang ngambil ini aneh-aneh. Kita nanya, ini buat apa sih? Benar, ini buat apa sih? Ini buat apa? Nah, dari situ kita, oh, buat bahan ini tuh, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu membuat saya exciting gitu. Karena kita tahu materialnya. Contohnya kayak sekarang kan kita 5G. 5G itu di handphone kita masih pakai gold. Karena gold resistennya 0. Tapi kalau udah 6G, 7G itu pakai rhodium, RH. RH, gitu ya, pakai rhodium. Nah, rhodium itu harganya 10 kali lebih mahal dari emas kan? Terus, pesanan rhodiumnya banyak. Ternyata yang pakai 6G, nanti udah nggak pakai kabel lagi, udah nggak pakai transmisi. Tapi pakai satelit, Pak. Kalau udah pakai satelit, ternyata filenya si Tesla punya, udah main 6G nih, gitu. Jadi orang-orang lagi 5G, ini udah 6G, oh pakai RH, pakai rhodium. Kayak gitu kan saya jadi exciting gitu ya. Karena produk-produk kita ini RH. Bahkan, ada tuh warnanya rhodium, itu kempling. Lebih kempling dari platinum. Jadi kemarin kita ke pabrik di Kudus, kita mikir aja. Ponakan saya bilang, Om, mau dihajar nggak produknya swasta ini pakai rhodium? Lebih keren dari platinum deh. Tapi harganya mahal, rhodium lebih mahal. Jadi benda itu saya pikir, wah ini membuat saya exciting aja gitu ya. Nah, balik ke topik kita, produk-produk kita akan banyak. Sehingga Anda suatu hari Anda ada orang yang selera yang jual jewelry, ya bener nggak? Nah itu kan multi streaming of income. Sumbernya apa namanya? Sumber income kita di tempat di microgold aja udah 10 macam produk gitu. Nah oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, ini mungkin terakhir informasinya, ada yang namanya law of time. Nah ini bosen deh, tapi saya akan ulangi berkali-kali bahwa manusia itu dikaruniai sama semesta, sama Kanjeng Gusti Allah itu mempunyai 24 jam. Anda nggak akan pernah bisa punya lebih dari 24 jam manusia, gitu ya. Dan hubungan uang sama time itu benar-benar apa namanya? Ya time is money, benar nggak? Ya time is money. Jadi kalau Anda memberikan waktu 8 jam sehari, dikalikan 5 hari seminggu, dikalikan 4 minggu dalam sebulan, 1 bulan Anda punya berapa jam? Berapa? 160 jam. Biasanya seseorang di Indonesia yang bekerja 160 jam, income-nya dapat berapa? 10 juta? 10 juta. Bagusan ini, banyak kan? 10 juta, benar nggak? Jadi, kalau Anda mau punya income lebih, Anda lembur, benar nggak? Ada 2 jam di minggu ini, minggu depan ada 8 jam, dan lain sebagainya, sehingga Anda jadi dapat misalnya 190 jam, income Anda jadi 12 juta, gitu kan? Itu adalah law of time, gitu. Jadi, gimana caranya kalau Anda mau punya 40 juta? Gimana kerjanya? Ini udah 10 jam seminggu, apa sehari? 12 jam sehari? Cukup nggak? 18 jam sehari? Mungkin nggak? Gitu kan? Suatu hari Anda nggak tidur, ya badan Anda jebol, Pak. Gitu, karena ini law of time. Nah, kita semua tahu bahwa kalau Anda mau punya income yang besar, ya man hour-nya dibanyakin, benar nggak? Ya. Man hour-nya dibanyakin. Itu rumusnya. Kalau Anda punya 100 pegawai yang masing-masing memberikan 8 jam waktunya sehari, Anda punya sehari 800 jam, benar nggak? Itu adalah law of time. Gitu. Jadi kenapa kalau kita bilang kalau kita punya 2000 kiri, 2000 kanan, ini disebut flash out income Anda 135 juta sebulan kira-kira? Karena dari 4000 orang ini, masing-masing kasih 1 jam aja sehari, maka Anda punya 4000 jam, benar nggak? Kelebihannya microgold, 4000 jam ini, kalau Anda punya 3 lapis, malah dolin amin, Pak. Karena
Bro 1, bro 2, bro 3-nya punya sama, Pak. Benar nggak? Karena itu kita sangat menyarankan adalah beli lebih dari satu. Dan saat ini rata-rata belinya 3 karena yang 5 gramnya langsung ditukar emas. Ini masih udah dapat, bener nggak? Barangnya udah hampir balik modal tuh ceritanya, iya kan? Dan ada lagi yang menarik, dan ini terjadi. Belinya langsung 5 karena emasnya langsung 10 gram. Dan 2 di bawahnya dia pakai nama orang. Yang orang-orang yang tidak punya income itu, tapi potensinya gede, bener nggak? Bayarin. Ah, dari ujung sini, dari ujung sini, bener nggak? Udah pasti yang nomor 1-nya bakal pasang. Trending lah orang-orang ini, tinggal dia ngerjain kaki yang satu, jelasin ini sisi dalam yang bagian dalam, bener nggak? Selesai, gitu kan? Tapi kan orang-orang pada pintar semua, akhirnya dapat AHA-nya, bener nggak? Iya kan? Anda kalau beli 5 kan dapat 10 gram. Selesai, ambil aja emasnya. Taruhnya di naran, bener nggak? Bener. Nah, di situ Anda harus mulai kreatif memberikan informasi ini ke teman-teman Anda. Gimana? Saya mau pengen ada teman-teman menebak dari 2.200 itu 2.200 orang ya. BO-nya kita hampir 3.700. 2.200 orang, kan satu orang ada yang 3, ada yang 5 gitu. Wilayah mana? Jadi kemarin itu kita lagi ngebuat, saya minta Mas Satria itu untuk ngebuat micro goal comment center. Jadi BO hari ini berapa, yang udah terkirim berapa, emas yang lagi diproduksi berapa, dalam proses berapa, dalam perjalanan berapa, tuh ada 12 titik, 12 monitor, dan itu nyala. Ini lagi ini kalau ada apa nyala, saya minta, saya pasang. Terus ada satu saya minta, dan itu pakai layar besar, pakai 55 inci. Saya minta peta Indonesia untuk nongolin di mana yang paling banyak. Oke, saya mau Anda nebak, jangan kota kali ya. Wilayah mana BRO-nya terbanyak? Bekasi. Udah selesai. Udah kejawab. Tepuk tangan buat Bekasi. Kaget nggak lo? Enggak juga. KTP Bekasi itu adalah nomor 1. Kaget saya. Punya KTP Bekasi. Jadi kita KTP mana? tadi Jakarta, bener nggak? Atau Jawa Barat, atau KTP Bekasi ada. Jogja, bener nggak? Kita Bekasi loh. Nanti Bekasi belum. Ya, di Bekasi belum. Jadi begitu lihat, Yes. emang Bekasi Pak. Luar biasa di Bekasi itu. Nah, dengan kayak gitu tuh kita menjadi tahu petanya, distribusinya, sehingga bagian kalau ini mengirim ekspedisi, kita tahu kemana yang ini dulu gitu loh. Yang kita pentingkan, karena di beberapa daerah mitra ekspedisi kita tuh nggak ada gitu ya. Kayak kita kan kaget juga karena ada 11 di Qatar, 3 di Dubai, 6 di Malaysia, 2 di Singapura. Gue udah gak kenal. Udah, ini orang siapa, bener gak? Jadi saya harus, nanti saya screenshot itu, saya naikin ke Micro Gold News, bener gak? Terus juga kemarin kita mencetak 150.000 keping, dan beratnya adalah 650 kilo. Jadi ini untuk 1.200 BRO. Saya cuma ngebayangin ya, kalau ini jadi 10.000 BRO, ini 5 ton, bener gak? Ya, kita langsung bilang orang gudang, Pak, gudangnya nggak cukup. Tapi itu heavy problem, bener nggak? Sewa saya, Pak. Sewa saya, Pak. Iya. Jadi masalah distribusi, masalah pergudangan gitu, kita terkopoh-kopoh. Jadi kita bilang, Anda kan mitra ya, bukan manajemen, atau saya bukan atasan Anda, ya kan? Juga bukan bawahan. Kita tuh mitra sejajar. Anda boleh ngomel, saya juga boleh ngeluh, bener nggak? Karena kita mitra. Gak masalah buat kita. Jadi memang itulah bisnis. Kita bilang, kita pasti akan beda pendapat, kita pasti akan sebel-sebelan, tapi satu hal jangan dilakukan, berpisah, benar nggak? Ini kalau kata Mas Bimo. Itu rumusnya. Jadi Anda bisa tahu, misalnya perusahaan bosnya ini 28 tahun, ini 32 tahun, ini 18, belasan tahun. Apakah saya sama partner saya nggak pernah banting-bantingan meja? Pernah, Pak. Nggak ngomong 5 tahun, pernah. Benar nggak? Tapi satu rumusnya, jangan pernah berpisah. Saya ingat sekali suatu hari saya berantem sama partner saya, sehingga udah gue nggak ikut 5 tahun, saya nggak diundang, gue nggak mau datang gitu ya. Suatu hari gue datang juga, gue ngambek, pas ini gue ngambek, Brooks rapat umum megang saham, tumben gue datang, ya gitu udah ngobrol-ngobrol. Akrab lagi 2 tahun kemudian, ribut lagi. Sekarang dia yang ninggalin saya, gue pegang perusahaannya, gitu kan, pegang. 3 tahun kemudian balik lagi, ngobrol lagi gitu. Kira-kira berapa tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu. Ribut lagi kita, gede. Kamu gak bakal bilang apa? Ah biarin aja, udah kayak saudara, mereka bentar lagi kebaikan. Ini bisa baik lagi gitu loh.
Bisa nggak ada seperti itu? Bisa. Relationship itu seperti itu, keep it forever. Kayak olahraga, pertahankan seumur hidup. Bener, kayak pernikahan gitu, pertahankan seumur hidup. Di tengah-tengah itu, onak dan durinya banyak Pak. Selama nggak prinsip ya, nolong, prinsip kan gitu kan. Selama yang beda-beda cuma pendapat doang, udahlah, jangan baperan gitu ya. Karena itulah bisnis. Jadi suatu hari Anda akan sebel sama saya, tapi bisnis ya. Iya. It's okay. Wah, bosnya ini begini, ternyata orangnya matre banget, bener nggak? Katanya 50-50 berangkat, kok tahun depan nggak ada 50-50, bener nggak? Mungkin aja kan? Karena saya bilang, gue maunya yang 600-600 langsung keliling dunia, misalnya kayak gitu. Kok nggak ini sih? Anda kan pasti akan begitu kan? Itu bisa terjadi. Tapi sekali lagi, ngomongnya langsung ke manajemen, jangan ngomong di belakang. Jadi bad news go up, good news go down. Bener nggak? Ya seru, bener kan? Anda semua tahu itu. Rumah makan Padang loh. Oh iya bener. Jadi berita baik ke bawah, berita buruk ke atas. Dan itu langsung aja berita. Jadi hal-hal itu langsung saya bilang, saya akan membuka diri saya untuk seluruh informasi, mau itu jelek, mau itu kritikan. Tapi tadi sebaiknya diginin Pak, sebaiknya diginin Pak. CS itu sebaiknya 24 jam Pak. Akhirnya sekarang kita buat 2 CS yang 24 jam, gitu bener nggak? Karena tahu nggak, sahabatku, saudaraku, 60% transaksi mikrogol itu malam Pak. Habis open plan. Ya, masih ada anak-anak. Nanti kan kenapa anak-anak udah pada tidur, makanya dari pagi, iya kan? Tapi kan Devi balas, Pak. Iya kan? Kita harus cerita kan? Ada kan kaget kalau itu. Tapi ada sadar kan? Habis open plan jam 10, jam 11, Jam 12. jam 12. Jam salah aku masih tanyain juga. 60%. Itu karyawan. 60%. Dan anak kerja 24 jam. Ya gitu teman-teman, mudah-mudahan kebayang. Mudah-mudahan kebayang apa yang kita lakukan di bersama. Bahwa kita menyadari ternyata ini orang malam semua, nocturnal semua, mereka pahlawan orang-orang. Pantes kalau kita bilang kampret. Ngerti gue. Oke teman-teman, mudah-mudahan penjelasan itu cukup jelas. Dan kita akan mengingatkan sekali lagi bahwa deadline adalah 15 Maret. Nah ini penting nih, harus mengingatkan. Kenapa 15 Maret? Untuk mengikuti perjalanan 18 Mei. Baru dapatnya 18 Mei. Tadinya kita mau pakai yang 15 Mei, tapi sold. 3.000 orang dari satu kapal itu, bener? Sold. Maka kita buru-buru ngeblok yang di sini, gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah qualify, tolong pasportnya. Nanti kita bilang ke manajemen, karena saat ini 38 orang. Jadi tolong pasportnya dikirim untuk kita book. Gitu, book. Pasportnya dulu aja, book. Yang belum punya paspor, nah ini. Segera buat, ya kan? Satu hari Cek jadi. dulu, karena jangan sampai, oh, udah habis paspor gua, bener nggak? Iya, sehari jadi sejuta. Ya, siapa di sini yang belum punya paspor? Jangan bikin. Aman. Jadi ini, karena kita segera akan menutup ini di 15 Maret untuk segera ngeblok cruise tersebut. Dan juga yang jadi problem ini adalah ternyata Universal Studio 1 juta. full. Jadi kita harus ngatur waktu untuk Universal Studio-nya. Jadi saya pengen Anda having fun terus di sana, karena capek, kita work hard, play hard, bener nggak? Funnya hard, ya kan? Terus ada hari bebas, kita setelah dari Universal Studio, hari bebas, begitu mendarat jam 7 pagi, kita Penang, Kuala Lumpur, Phuket, terus balik ke Singapura tuh jam 7 pagi, check-in hotel, kita ke Universal Studio, dari Universal Studio acara bebas, malamnya bebas, mau kemana, paginya masih bebas, ketemu lagi jam 21, besoknya pulang ke Indonesia. Jadi bebas itu terserah Anda mau kemana, benar nggak? Pastikan koper dan bapak koper, gitu ya. Jadi waktu di sana kopernya berbelah. Beranak. Itu triknya begitu ya. Nah, tanya Mbak Zul, urusan belah kopernya tahu. Saya 4 kopernya, belum kan 1. Belum beranak. Jadi, dan kita berusaha untuk free baggage-nya sebanyak mungkin. Kita lagi nego sama pesawat karena kita tahu kita bawa 2 baggage, benar nggak? Saya takutnya waktu ada di Bangkok itu, kalau sempat ke Bangkok dia turun di Phuket itu, saya takutnya Anda dalam ke Platinum, Anda tahu Tanah Abangnya Bangkok kan? Panik Pak, barang-barang Tanah Abang sepertiga harganya, bener nggak? Pasti just tip dong semua aman. Just tip dari Bangkok, bener nggak? Wah, cuan nggak boleh ditahan bos, sumber dari mana aja, bener? Just tip 125, gila di Jakarta 400, bener nggak?
Itu panik, gue udah tahu dah. Mak udah pasti gue udah tahu dah. Just live, bener. Dan koper beranak gitu kan. Waduh. Nah, hal-hal seperti itu saya pikir akan banyak hal yang surprise. Jadi di sana kita pakai otak kanan aja, bener nggak? Iya. Udah nggak usah, kalau perlu nggak usah pakai otak, bener nggak? Analisa lo sambil pikir gitu ya. Fun aja. Fun. Karena kita harus break pattern itu penting, Pak. Break pattern itu penting. Kan kita udah rutin ngerjain itu break itu udah nggak usah analisa. Udah makan, duduk jacuzzi di lantai terakhir ya, di atas kan ada jacuzzi loh, jacuzzi nikmatin. Terus kalau haus, cappuccino, balik lagi, bener gak? Lagi duduk di jacuzzi nikmatin. Malam-malam di atas, bener gak? Enjoy aja. Terus pagi yoga, ikut yoga, bener gak? Kata Pak, pakai kaki, bener gak? Ada zumba, ikut zumba, bener gak? Jadi sesuatu orang dibayarin semua, bener gak? Something yang lo gak bisa lakukan, yang belum lakukan tuh untuk broaden mind. Apa broaden mind itu kan? Membuka wawasan, gitu, membuka wawasan. Melakukan sesuatu yang baru, gitu. Melakukan sesuatu yang baru. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan kebayang. Kita akan bersama-sama terus, dan saya berharap sebelum 15 Maret kita akan banyak melakukan NLP dan NLP atau Micro Leadership Program adalah mulai di kelas-kelas yang kecil-kecil tadi kan. Anda harus laporkan ke leader Anda. Yang 5 orang laporin. Jadi kita mau mendaftar berapa yang belum ikut NLP. Karena kalau kita tahu presentasinya tinggi, kita tahu organisasi kita pasti tumbuh. Jadi saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.